dasar referensi. Ya. Beda dengan persamaan yang eksplisit. Nah, dengan N berapapun kita langsung bisa ketemu. Nah, sekarang kita bagaimana menyelesaikan rekurensi dengan iterasi. Ini dengan iterasi saya sudah gitu ya. Oke. Dengan iterasi kita lihat. Nah, kita lihat misalkan ini adalah contoh ini adalah kita punya rumus rekurensi AK sama dengan AK-1 plus 2. Sekarang kita akan mencari, ini sudah ya? Sudah belum nih? Saya lupa. Belum ya? AK sama dengan AK-1 plus 2, kita akan mencari persamaan eksplisitnya. Caranya adalah secara iterasi. Jadi kita mencoba iterasi menurun. Jadi ketemunya AK-1 plus 2. Oh ya ini sudah ya, sudah saya tambah 2 tadi ya kemarin itu ya. Ya Iya kan Pak, ya? sudah Pak. Sudah ya? Oh, sudah. Oke. Ini kan sudah. Sorry. Nah, yang ini mungkin contoh yang ini bisa sama aja. Jadi kalau dia kita ini apa? Kalau yang ini, oh sudah ini ya. Oh yang ini kemarin ya, Menara Hanoi, ya kan? Ini MK sama juga kan bilangan. Nah ini K-nya pangkat K-1. Aduh salah ya. Aduh, ya kan? Sorry. Nanti mestinya pangkat ya, bukan 2K 4 itu 2K pangkat 1. Ini kan Menara Hanoi ya kan? Maka Menara Hanoi ceritanya itu Menara Hanoi akhirnya kan kalau 64 cakram itu sebanyak waktu yang dibutuhkan langkah yang dibutuhkan adalah M64 sama dengan 2 pangkat 64 min 1. Nah, itu kalau kita hitung pangkat dengan komputer sudah nggak bisa itu karena bilangan yang didefinisikan di komputer tidak mencukupi. Nah, kecuali kalau kita pakai superkomputer yang lebih karena kalau Anda lihat kalau Anda belajar di Java itu kan nilai float atau bilangan realnya itu kan terbatas. Oke. Contoh 8 ini kalau kita KN, kalau ini titiknya 1 berarti K1, verteksnya 2 K2, verteksnya K3 ada 3, verteksnya K4 4, K5 verteksnya ada 5 ya penyelesaiannya. Buktikan bahwa SN memenuhi relasi frekuensi SN-1 plus N-1. Ya kan? Oke. SN gitu ya. Sekarang dengan kondisi awal S1 0. Selesaikan relasi frekuensi tersebut. Nah, kita lihat. KN adalah graf dengan N buah titik dan setiap pasang titik dihubungkan dengan sebuah garis atau graf lengkap. Jika SN menjumlahkan jumlah garis atau pad dalam KN, maka buktikan SN-1 plus N-1 dengan syarat S1-nya 0. Contohnya kalau K-nya 1, berarti kan S1-nya adalah 0 karena tidak ada pad atau tidak ada garis. Kalau K-nya 2, berarti kan S2 sama dengan S1 ditambah N-nya 2 dikurangi 1, berarti kan sama dengan 1, ya kan? Karena ini kan 0 tambah 1. Kalau kata 3 ada 3, berarti kan S3 sama dengan S2 ditambah S3 dikurangi 1, berarti 2. S2-nya adalah S3 ya. S2-nya 1, berarti kan pad-nya ada 3 dan seterusnya. Nah, sekarang kita akan menyelesaikan persamaan frekuensinya ini. Nah, kita gunakan aturan yang menurun. Nah, ini berarti ini ada berarti mulai kita dari SN. SN-1 sama dengan N-1, SN-2 berarti N-2 ditambah N-1 belakangnya kan? Berarti SN-2 N-2 plus N-1. Terus SN-3 tadi plus N-3 kan? Di belakangnya kan ada N-2 N plus 1. Berarti SN-3 plus N3 plus N2 plus 1 dan terusnya sampai ke bawah yang terakhirnya adalah S1 kan akhirnya kan? S1 tambah 1 tambah 2 tambah 3 tambah N1. Karena S1 sama dengan 0 berarti Sn sama dengan 1 tambah 2 tambah ini N-1 bilangan bulat positif. Ingat N-1 berarti jaraknya adalah setengah N kali N-1. Karena jumlah bilangan ini adalah yang sini. Ya. Nah, yang ini adalah rumus eksplisitnya. Ya, tentu. Oke, lanjut. Contoh 9, buktikan bahwa rumus eksplisit yang didapat pada contoh 8
merupakan rumus yang benar. Kalau kita lihat aja Sn sama dengan setengah M1, kita coba dengan kita buktikan dengan basis induksi bisa. Nah, ini kan buktikan seperti apa induksi matematika saja ternyata dia benar kan itu kan. Kita buktikan dengan menggunakan induksi. Jadi kalau N1 dia benar, terus pakai untuk N sama dengan K dianggap benar hipotesanya kan ya. Jadi untuk NK+1 bagaimana? Ternyata dia benar. Jadi buktinya dengan menggunakan bukti induksi yang telah kita pelajari. Oke, saya. Nah, sekarang bagaimana dengan persamaan karakteristik penyelesaian relasi rekurensi dengan persamaan karakteristik. Nah, kita perhatikan di sini relasi-relasi dengan koefisien konstan. Jadi misalkan n dan k adalah bilangan-bilangan bulat tidak negatif dengan n lebih besar k, ya kan? Dengan n lebih besar k. Waduh, salah ya. Nah, dengan n lebih besar ini kan mestinya gini. Oh, udah nggak apa-apa wis. Nggak usah wis. Ini ada apa-apa wis. Dengan n lebih besar k, relasi linear derajat k adalah relasi berbentuk, nah ini lihat, kita lihat. Relasinya adalah C0N, AN, lah ini AN ya, AN itu CN kali AN-1 plus CKN kali AN. CN artinya fungsi N. Nah, tapi urutannya ANK, itu sama dengan FN. Kalau dia sama dengan FN, berarti kalau dia sama dengan 0, ini, aduh. Ya, sama dengan ini. Untuk CN, jika C0 CN ini merupakan semuanya konstanta, maka relasi rekurensi disebut relasi rekurensi linear dengan koefisien konstan. Nah, yang ini yang saya katakan seperti persamaan diferensial. Jadi kalau persamaan diferensial dengan koefisien konstannya dinyatakan seperti ini. Ingat ya, kita bandingkan, oh nanti kalau yang sudah dapat PD jelas ngerti lah. Nanti kelihatan. Jadi artinya ini ada kalau yang ini kita sebut adalah apa ya? Oh iya, apa-apa. Aduh, nggak bisa apa-apa. Jadi ini ya, jika C0 ini konstan, kalau ini adalah kalau di dalam saya ngajar diskrit karena topik saya rekurensi, maka kita namakan ini adalah persamaan rekurensi persamaan rekurensi. Nah, kalau C0 kalau koefisiennya dia konstan dari C0, C1, C2 sampai CK semuanya konstan, kita sebut persamaan rekurensi dengan koefisien konstan. Nah, kalau di PD, nanti kan Anda belajar PD, ini namanya adalah persamaan diferensial linear dengan koefisien konstan. Nah, persamaan diferensial linear dengan koefisien konstan. Nah, tingkatnya sampai tingkat n. Kalau ini rekurensi. Oke, kita bahas rekurensi aja. Nah, sekarang kalau dia C0 sama ini sama Fn, kalau Fn-nya sama dengan 0, disebut relasi linear homogen dengan koefisien konstan. Kalau yang ini ada Fn, kita sebut persamaan rekurensi tak homogen dengan koefisien konstan. Jadi bedanya kalau dia 0 homogen, kalau tidak sama dengan 0 itu adalah tak homogen. Seperti matrik ya, matrik itu kalau apa matrik? Kalau SPL ya, sistem persamaan linearnya itu kalau B-nya sama dengan 0, maka namanya sistem persamaan linear homogen. Kalau B-nya tidak sama dengan 0, maka dia kita sebut adalah persamaan linear yang tak homogen. Oke. Oke, lanjut. Nah, ini. Nah, contohnya ini. AN min 7 AN plus 10 AN sama dengan 0. Dan seterusnya banyak. Tentukan apakah ini linear. Nah, sekarang kita lihat. Depannya A kan 1, depannya N min 1 kan 7. Ini berarti konstan. Berarti ini kita sebut apa? Namanya adalah persamaan rekurensi ya atau relasi, sorry. Relasi rekurensi
rekurensi, ya kan, linear. Nah, sekarang saya sebut aja langsung tingkatnya aja ya. Relasi rekurensi tingkatnya aja dulu biar nanti ketemu sekalian aja tak sebutkan. Relasi rekurensi tingkat 2. Kenapa 2? Karena dari ada AN-1, AN-2, berarti tingkat 2. Tingkat 2 karena koefisiennya konstan, maka relasi rekurensi tingkat 2 koefisien konstan. Konstan. Nah, terus karena sebelah kanan sama dengan 0, itu adalah konstan, koefisiennya konstan dan homogen. Nah, dan homogen. Ya, dan homogen. Nah, sekarang yang ini. Ayo. Kalau yang ini apa? Ya. Yuk. Ayo. Kalau yang ini Rekurensi tingkat 3, Pak. rekurensi tingkat 3 kan sama ya. Ini adalah, nah tapi kan dia masih homogen kan karena tidak ada fungsinya ya kan. Aduh ini salah ini, C-nya kan C K-2. Ini salah, K-2. Oke, dah. Oke. Nah, kalau yang ini adalah, ayo, kalau yang ini, ayo, tetap relasi tingkat 2. Ini kalau ini kan tingkat 3 ya, tingkat 3. Kenapa? Dianggap CK-1-nya sama dengan 0. Yang penting K-2-nya itu tingkat 2. Koefisiennya konstan, ya kan? Dan mungkin karena kalau pindahkan sini ini. Nah, oke ya. Nah, kalau yang ini, bukan relasi rekurensi yang linier karena dia kan pangkat 2, ya kan? Nah, relasi rekurensi linier, kurang liniernya ini saya. Linier. Nah, ya, udah. Nah, ya, kurang liniernya ya. Nah, jadi ini adalah rekurensi linier tingkat 2. Kan linier kan? Linier tingkat 2 karena kalau yang enggak linier yang bagaimana, Pak? Inilah kalau yang ketiga tidak linier itu adalah di sininya seperti ini. Di K-1 kuadrat kan dia tidak linier ya kan? Ini berarti apa namanya? Relasi rekurensi. Yang ini adalah ini relasi rekurensi yang kuadratik ya kan, bukan ya kuadratik. Kenapa kuadrat? Kan berarti kuadrat. Relasi kuadrat. Nah, bentuk kuadrat relasi kuadrat karena di sini kan pangkat 2 kan. Nah, tapi dia tingkat 2. Terus koefisiennya konstan, konstan dan homogen. Kan gitu ya. Oke. Nah, terus yang tak homogen gimana lah kalau yang ini? Ayo, kalau yang ini adalah, nah, berarti ini ya dia adalah relasi rekurensi yang tidak linier karena ini kan perkalian kan. Nah, rekurensi ini relasi rekurensi yang tidak linier karena ada perkalian. Ini berarti, tapi dia tidak kuadratik karena dia perkalian kan. Sama aja kalau kita lihat misalkan Anda punya persamaan Y sama dengan X kuadrat plus 2X min 1. Nah, itu kan persamaan kuadrat. Tapi berbeda lagi kalau misalkan Anda punya persamaan Z sama dengan 3X kali Y, lah kan bukan kuadratik kan. Nah, ini sama aja dengan yang ini toh. Nah, EK sama dengan EK-1 ini adalah relasi rekurensi yang tidak linier aja kan, itu kan tidak linier. Nah, tidak linier, koefisiennya tetap konstan, nah, ya koefisiennya tetap konstan dan homogen karena tidak ada itunya dan konstan dan homogen.
Nah, terus yang tidak mungkin yang tidak relasinya tidak konstan gimana Pak? Nah, ini adalah ini. FK min 2 FK min 1 plus 1 ya kan itu ya. Nah, kalau ini saya beri tambahan misalkan adalah K. Nah, sedangkan K-nya kan peubahnya toh. Ya, K-nya kan peubahnya. Berarti yang ini adalah kita sebut dia adalah relasi frekuensi tingkat berapa dia? Nah, ini relasi. Ini adalah relasi frekuensi, koefisiennya adalah bukan dengan koefisiennya adalah tidak konstan, tapi koefisiennya adalah variabel. Ya, koefisiennya relasi linear kan dia tetap linear kan, karena dia linear, koefisiennya variabel dan homogen. Nah, kalau kita gabungkan yang kuadratik, tidak linear dan tidak homogen. Nah, misalkan yang ini ya. Ini saya buat aja dia adalah min ya. Nah, ini misalkan yang ini ya. HK min 1, HK min 2, di sini adalah AA. Nah, ini terus di sininya misalkan aduh, andu ya, sorry. Nah, ini aja. Nah, yang ini ya. Ayo, ini sama dengan ini ya, kita perhatikan di sini. Berarti di sini adalah persamaan relasi. Nah, ini lengkap nih. Nah, persamaan relasi frekuensi yang tak linear, koefisiennya variabel karena sini kan, nah, dan tak homogen. Nah, udah. Nah, ada pertanyaan enggak yang ini? Yang penting Anda bisa membedakan yang ini dulu. Nah, nanti solusinya gampang lah, ya. Jadi itu istilahnya itu. Nah, ini sama aja. Kalau nanti dalam persamaan diferensial bahwa AN-nya itu adalah Y, AN-1 adalah Y aksen, AN-2 adalah Y double aksen. Nah, itu kalau itu adalah persamaan diferensial. Kalau persamaan frekuensinya AN min 7 AN min 1 plus 10 AN min 2 sama dengan 0. Namanya jadinya kalau misalkan yang ini ya, ini saya ganti menjadi begini. Nah, misalkan saya copy aja di sini. Nah, ini adalah saya balik aja, ini adalah Y, ini adalah Y aksen, karena dia kalau ini adalah 10 Y double aksen. Nah, itu ya. Nah, kalau ini namanya nanti adalah menjadi namanya adalah bukan relasi rekurensi lagi. Nah, ini menjadi namanya adalah ini diganti aja relasi rekurensinya diganti persamaan diferensial linear. Nah, jadi relasi ini saya ganti aja PD persamaan diferensial linear tingkat 2 karena sampai turunan kedua kan koefisiennya konstan dia 7 dan homogen. Nah, karena sama dengan 0. Kalau dia sama dengan di sini adalah fungsinya adalah 2x gitu aja, berarti dia menjadi tak homogen karena ruas kanannya tidak sama dengan 0 tapi ada fungsi 2x. Nah, kalau yang di sininya saya beri tanda aja X saja gitu, berarti PD linear tingkat 2 koefisiennya variabel. Nah, dan tak homogen. Nah, kan itu ya, harus itu nanti aja sama dosennya PD aja. Kita lanjut ke sini. Ini hanya sekedar mengingatkan aja. Nah, oke. Lanjut. Nah, sekarang bagaimana penyelesaiannya? Nah, oke, jadi penyelesaiannya begini. Ini kan
Ini kan, oh ini nama-namanya sudah ada di sini ya. Tak tulis lagi di sini, tidak apa-apa. Nah, sekarang relasi homogen linear dengan koefisien kontan. Cara menyelesaikannya adalah begini. AN plus C1, AN1 plus CA ini CK-nya tidak sama dengan 0. Lah, kalau AN berarti T pangkat N bisa lah, T pangkat K boleh. C1 pangkat TK-1, yang terakhir adalah CK. Ya kan? Diganti namanya variabel. Nah, jadi kalau yang di sini menjadi adalah persamaan polinomial. Polinomial dalam T, yaitu karena K, C1, K-nya itu adalah konstan, dan K-nya adalah bilangan bulat, C1-nya adalah konstanta. Berarti ini adalah berarti dalam bentuk polinomial. Ya kan? Dari polinomial, sekarang kita lihat karena dia polinomial, ada 3 kemungkinan akar dari polinomial, yaitu adalah satu, nah, akarnya itu semua akar berbeda, ya kan ya. Ada 2 akar yang sama, nah, terus ada yang akarnya imajiner, ya kan. Nah, perbedaannya di sini karena kita urusan rekurensi, tidak mungkin dia itu imajiner. Jadi harus dalam bentuk bilangan real. Karena nilai dalam rekurensi adalah selalu bilangan bulat, bilangan real yang positif atau bilangan bulat yang positif. Ya, jadi tidak ada akar-akar di sini itu yang imajiner. Nah, gitu ya. Oke, kita lihat contohnya. Ini gampang ini. Contoh. AN sama dengan 3N1 plus 4AN-2 untuk N lebih besar sama dengan 2. Dengan kondisi awal A01 dan AS13. Jadi kita akan menyelesaikan persamaan frekuensi ini. Nah, kalau kemarin itu kan kita gunakan iterasi kan. Nah, kalau iterasi hanya tingkat 1, hanya 1 tingkat itu tidak apa-apa. Ini kan tingkat 2. Apalagi nanti tingkat 3, tingkat 4 tambah susah untuk menggunakan iterasi. Nah, ini ada kita cari cara lain, yaitu dengan mencari persamaan karakteristiknya. Oke ya, A01 ini. Jadi solusinya adalah gini. AN-3AN-4AN plus sama dengan 0 merupakan relasi homogen linear. Nah, sekarang ini kita ganti aja, kan dia tingkat 2 kan. Berarti di sini adalah T kuadrat min 3T min 4. Nah, yang ini yang kita sebut sebagai persamaan karakteristiknya. Nah, ini adalah persamaan karakteristiknya adalah T kuadrat min 3T min itu sama dengan 0. Nah, ini ya sama dengan 0. Ini sebetulnya sama dengan 0 ini ya. Sama dengan 0. Terus kita gunakan jadinya gini. Nah, kan itu kan ya. Nah, sama dengan 0, nah, jadikan itu. Oke. Nah, kalau dia sudah sama dengan 0, berarti kan akar-akarnya berapa dia? Akar-akarnya adalah 4 dan min 1. Berarti solusi daripada relasi rekurensinya itu adalah AN sama dengan C1 4 pangkat N ditambah C2 min 1 pangkat N. Nah, sekarang kita hanya mencari C1 dan C2. C1 A0-nya 1, kalau kita masukkan A0-nya 1, berarti 1 sama dengan C1, 4 kali pangkat 0, C1 min 0, berarti C1 sama dengan C1 tambah C2. A1 sama dengan 3, berarti 3 sama dengan masukkan C1-nya, N-nya 1 kan. C1 tambah 4 pangkat 1 tambah C2 min 1 begini. Dari 2 persamaan ini kita dapat mencari C1 dan C2. Ternyata didapat C1-nya 4/5, C2-nya 1/5. Jadi solusi lengkap dari AN min 3N min 1 min 4N min 2 itu relasi rekurensi ini adalah AN sama dengan 4/5 4 pangkat N plus 1/5 kali min 1 pangkat N. Nah, sekarang kita coba. Nah, silakan Anda coba. Tahu nggak cara nyoba? Cara nyobanya gini, kita lihat frekuensinya. Misalkan kita ambil aja N-nya sama dengan 4. Coba Anda kerjakan berapa N-nya 4. Pakai relasi frekuensi ini. Nah, kalau N-nya 4, ini kan berarti kan kita ganti menjadi, coba Anda cek dulu.
Jadi kalau kita coba itu gini, aduh, sorry. Maksudnya kalau kita uji misalkan dia N-nya 4 ya. Untuk N-nya ini kan rumusnya kan menjadi sama dengan, nah, kan ini kan rumusnya menjadi ini kan ya, plus. Nah, ini adalah sorry. Ini adalah plus. Ini adalah relasi rekurensinya, ya kan ya, relasi rekurensinya. Nah, maksud saya tuh silakan Anda coba kalau N sama dengan 4 berapa nilainya? A4-nya berapa? Ayo, berapa coba dihitung. Anda lakukan kalau N-nya 4. Pakai rumus rekurensinya lo ya. Jangan pakai eksplisitnya. 4 sama dengan berapa? Coba. Jadi maksud saya itu apakah rumus eksplisitnya benar gitu loh. Jadi kalau N-nya 4 hasilnya berapa? Ya, A4 sama dengan 3A3 ditambah 4A2. Terus diturunkan lagi, turunkan lagi. Saya jawabnya berapa? Permisi, Pak. Nemunya 35. Berapa? 35. 35. Itu ya. Dengan rekurensi ini. Sekarang kita masukkan di sini coba. Kalau Anda masukkan di sini harusnya 35 juga kan. Coba kalau Anda hitung misalkan yang ini. Berarti kan 4 pangkat 4 kan itu ya. Ini kan dia kalau dia A4. Nah, A4 kan itu kan. Ini kan pangkat 4. Kan itu kan. Ini juga pangkat 4. Nah, hasilnya berapa? Sama enggak? Nah, kalau kita hitung. Jadi yang satu kita ingin membuktikan apakah jawaban dari penyelesaian secara persamaan karakteristik tadi benar. Kalau tadi kan kita secara rekurensi betul A435. Kan kita ingin membuktikan aja apakah betul enggak kan itu kan. Jadi kan di sini adalah 4/5 kali 256, 256 dikalikan 4, 16 kali 16 kan ya. 4 pangkat 4 itu kan 256. Nah, 16 kali 16 ya. Kalau pakai itu jawabannya 1025/5, Pak. Berapa? Yang pakai langsung itu 1025/5. 1025/5. Iya, Pak. Salah berarti ya. Jawabannya 205. 205. Betul ya.
24 pangkat 4 kan 4 pangkat N kan kita selesaikannya itu adalah C1 adalah betul 4 pangkat C1 4 pangkat N Maaf, coba Pak. ya. Tadi A1 dan A2-nya berapa ya, Pak? Loh, A1 A2-nya tadi kan sudah diketahui yang ini toh. Asa loh. A0-nya 1, A1-nya Iya, 3. A1-nya 4. maaf, Pak, itu alfa, Pak. Sorry. A1 Slide A0-nya 1. 1. A1-nya 3. Kan ada tuh di sini. Ini ada. Iya, Pak, ada, Pak. A0-nya 1, A1-nya 3. Kalau yang ini kan berarti hasilnya berapa? Kan 16 kali 16 256 ya. Kan sebentar. 256 yuk, salah. 256 kali 4, 1024. 256 kali 4 terus sama dengan karena ini tambah 1 kan ya, tambah 1 terus dibagi 5 ya. Iya. Bagi 5 sama dengan 205. Nah, kalau yang ini coba kita cek. Betul 35 ini. 205 Pak, saya. Ini 205. Iya Pak. Oh, 205. Nah, kan betul kan ya? Kan artinya di sini sebelum ada gini aja dulu. Berarti kan maksud saya kan saya cocokkan harus betul kan? Makanya kok salah itu salahnya di mana gitu ya. Nah, kita cari A ini kan kita cari misalkan di sini adalah ini untuk kita carinya pertama kali adalah A4 itu adalah 3A3 kan itu kan ya 3A3 ya kan 3A3 3A3 dikurangi ditambah 4A2 kan itu toh ya toh 4A2 terus turun lagi 4A2 terus kalau kita ingin mencari lagi A3 kan kita belum tahu kan ini kan kita harus mencari A3 dulu kan ya toh karena kan nggak bisa kan ini A3 A3-nya berapa? Ini A4-nya ini A3 kan itu kan. Nah, udah. Jadi A3 caranya kan itu kan ya. Ini adalah A3. A3 adalah 3A2 tambah 4A1. Udah ketemu A1-nya. Tapi masih belum selesai. Berarti kan kita harus nyambung lagi A2 kan itu kan ya. Kan itu kan. A2. Oh, ini mah tadi berapa? 205 juga ya. Ini kan sudah 205 ya. A2. Nah, itu. Nah, A2 sama dengan 3A1, lah sudah ketemu kan. 3A1 ditambah 4A0 kan itu kan. 0 kan itu. Nah, sekarang kita masuk berarti A2-nya berapa? Kan dimasukkan di sini kan. A2-nya adalah 3 kali A1-nya adalah 9 kan. 9 ditambah A0-nya adalah 1 berarti 9 tambah 1 10 kan itu kan. Dan seterusnya akhirnya ketemunya A4-nya sama dengan itu. Kan itu ya. Nah, berarti ternyata kita menggunakan persamaan karakteristik itu adalah benar. Kan itu kan. Ini hanya sekedar membuktikan
jawaban untuk kita kerjakan itu benar atau salah. Oke. Nah, sekarang yang ini. Nah, kalau sekarang AN ini sama. Tadi saya ngerjakan yang mana? Yang ini ya. Nah, sekarang yang ini coba, yang B. Nah, kalau yang B coba, ini kan ada contoh, ini kan sudah diselesaikan ya. Ini contoh yang lain. Kalau yang B, nah, coba yang B, nah, kita lihat aja. Kalau yang B, alhamdulillah. Ini, oke, yang B, ini, oke. Berarti yang ini persamaan karakteristiknya itu adalah berapa ini? Ayo, aduh. Pangkat 3, Pak. Ya, pangkat 3. Wah, kok soro ya? Ya, enggak lah. Coba Anda cari coba dulu. Ini katakanlah M-1 pangkat 3 kayaknya, Pak. T, T. Persamaan karakteristiknya T atau K ya boleh lah ya. Iya, Pak. Sama aja. K gantian K enggak apa-apa lah. K pangkat 3 karakteristik kan itu kan. Min 3 K pangkat 2 ya. 3K karakteristiknya boleh lah. K pangkat 2 plus 3 K kan itu kan ya. 3K min 1 ya. Kan sama dengan 0. Berarti kalau kita faktorkan hasilnya ya, kalau kita faktorkan hasilnya adalah K-1 pangkat 3, Pak. K min 1 pangkat 3 lah. K min 1 pangkat 3. Nah, sekarang kan gini, bedanya sini. Kan kebetulan dia pangkatnya kembar gitu kan ya. Akar-akarnya kembar, ya kan. Nah, ini kan sekarang bagaimana kalau akar-akarnya kembar? Nah, K min 1 pangkat 3. Oh iya, betul, pakai Newton. Nah, nah, sekarang kalau kita misalnya berarti akar-akarnya itu adalah 1 kan? Berarti yang di sini akar-akarnya itu adalah akar-akarnya adalah ini. Oh, tadi belum ada ya. Bentar, ada enggak ya? Sini ada enggak? Oh, ya. Oh, belum ada ya. Oh, belum ada ya. Berarti nanti ditambahkan, saya catatan saya juga ada yang kurang itu, mesti ada yang kurang ya. Tambahkan ya. Nah, ada sebentar. Ini sudah. Nah, ini kan tadi relasi nilainya dengan koefisien konstan ya. Tadi kan akarnya berbeda. Sekarang akarnya ada akar yang kembar. Berarti AN kalau dia alfa 1, alfa 2 sama dengan sampai AK, berarti kan AN-nya adalah C1 tambah C2N ditambah CPN pangkat P1 dan seterusnya. Berarti kalau kita punya akar kembar yang di sini, ya, akar kembarnya kan berarti ya di sini adalah akar-akarnya adalah K sama dengan K1 sama dengan ya, nah gini. K1 sama dengan K2 kan itu kan, oh namanya akarnya kembar ya. Nah, K2 K2 sorry. K2 K2 sama dengan K3. K3 sama dengan 1.
Berarti AN solusinya adalah insert AN ya, kita lihat. Berarti di sini adalah AN berarti sama dengan C1. Nah, ini kan ya pertama kali kan adalah konstanta dulu, C1 ditambah N. Nah, ini ya. C2 kan itu kan ya. C2 kali min 1 pangkat N. Min 1 pangkat N. Ini adalah min 1 pangkat N. Nah, N gede mana? N ditambah C3 berarti apa di sini? N kuadrat. Nah, kan gitu kan ya. Berarti kan pangkatnya naik kan? N kuadrat ya ditambah 1 pangkat N. Pangkat N. Nah, N. Nah, kebetulan dia 1, kalau dia 2 kan bisa tuh. Kita perhatikan di sini ya. Ada pertanyaan di sini yang ini? Nah, kan itu ya. Jadi itu lah, nanti tinggal masukkan nilai. Nah, kita perhatikan karena dia tingkat 3, maka nilai awalnya selalu ada 3, A0, A1, A2, A0, A1, A2 dan A0, A1 dan A2. Kalau kita masukkan AN-nya 0, berarti ini kan ini N-nya 0, berarti C1-nya kan sama dengan 1. Ya kan, kalau N-nya 0. Ya kan, kalau N-nya 0, ini kan 0 N0. Untuk N-nya 0, A0-nya berarti kan 1. 1 sama dengan C1. Oh ya enggak ya. Ini adalah C2. N-nya kan N-nya kan 0 kan, berarti 0, ini 0. Berarti C1-nya sama dengan 1. Nah, nanti kita masukkan C2. Jadi kalau kita masukkan coba ya. Kalian untuk N sama dengan 0 berarti didapatkan, nanti kalau ketemu sistem persamaan udah kerjakan sendiri saja. Berarti A0 sama dengan C1, A0-nya kan N-nya 0, berarti A0-nya kan 1 kan? Iya toh? Berarti ini adalah 1 kali ini 0, N-nya kan dia 0. Ini juga 0. Nah, berarti kan kita dapatkan bahwa C1-nya sama dengan 1 kan itu kan ya. Nah, itu tinggal masukkan nilai batas saja, nilai apa? C1-nya sama dengan 1. Demikian juga nanti kalau N-nya, kalau ini masukkan, kalau N0-nya sama dengan 1, berarti kan didapat A1. A1-nya adalah 2, terus C1-nya masih tetap C1 ya kan ya. Ditambah ini adalah N-nya tadi 2 kan, N-nya 1 kan itu kan. Nah, ini adalah 1. Satu ini mestinya N-nya juga 0, sorry. Ini kan 0. 0. Nah, ini juga 0. Nah, 0. Terus yang di sini juga ini adalah 0. 0. Ini juga 0. 0. Nah, berarti yang di sini nanti kita akan mendapatkan persamaan. Berarti sama dengan persamaannya itu adalah 2 sama dengan
C1 sama 2 sama dengan C1 tambah C2 kan itu kan ya, ditambah C2 kan 1 pangkat 0 kan 1 min 1 ya betul min 1 sih, kok min 1 sih ini, kok min 1 sih, kamu kok diem aja nak. Ini kan 1 bukan min 1 loh. Sorry, ini kan min 1 kan, karena akar-akarnya kan 1. Nah ini berarti kalau ini berarti kan masalahnya 2 C1 tambah C2 tambah C3. Nah, sedangkan C1-nya sama dengan 1, berarti kita dapatkan di sini kalau berarti kan apa? Nah, dah kan ya, C11 bina ruas ini adalah menjadi 1. Nah, kan itu kan ya. Nanti ada persamaan itu udah dan seterusnya ya. Nanti kan kita akan mencari C1, C2 dan C3 dan seterusnya. Udah. Ya, lanjut ya. Nah, kalau yang ini ini. Wah, ini contoh nggak mendidik ini. Salah, saya hapus saja ini. Contohnya mendidik. Nggak usah, salon tadi aja. Tidak mendidik, mungkin akan saya hapus untuk semester depan. Tidak mendidik. Nah sekarang, oh ini udah ya, jadi ini, oke. Nah, oh ini jawabannya tadi ya, udah ada apa-apa. Ini aja sekarang. Nah, sekarang ada penyelesaian total. Kalau tadi kan penyelesaiannya yang persamaan yang homogen. Nah, sekarang yang tidak homogen. Tidak homogen berarti di depannya ada Fn. Nah, ini kalau yang homogen kan dia 0. Kalau tak homogen sama dengan Fn. Nah, caranya gimana? Tetap kita melalui persamaan karakteristik dulu. Anggap aja di sini sama dengan 0 dulu. Kita akan mencari persamaan karakteristik dulu. Maka akan didapatkan nilai AN yang katakanlah penyelesaian untuk homogen dulu. Jadi penyelesaian yang tak homogen itu adalah penyelesaian homogen dan penyelesaian yang partikuler atau penyelesaian yang ada Fn-nya. Jadi ada 2 penyelesaian nanti, ya kan. Nah, sekarang kalau kita sudah bisa mencari penyelesaian yang homogen. Nah, sekarang kita akan mencari penyelesaian yang tak homogen. Oke. Nah, bentar, daripada saya lupa. Ini apa ya? Ya. Ini adalah kode absensinya dulu. Nah, ini kode absensinya dulu. Oke, nah, jadi maksudnya begini, saya jelaskan dulu supaya secara global Anda mengerti penyelesaian total. Jadi kan gitu kan. Pertama kali kan kita punya persamaan yang seperti ini ya. Tunggu aja. Waduh. Bentar. Pertama kali kan kita punya sistem ini, gini ya. Total. Artinya di sini kita punya AN AN min atau plus atau min sama aja lah. AN min 1 misalkan gitu kan ya. Kok pangkat sih. X.
N min 1. Aduh. Oke. Sampai A0 ya. Ya, A0. Nah, sekarang ini kita kan bentuk penyelesaian totalnya itu adalah bentuk persamaannya betul ya gini ya. AN min K sama aja lah. Sama CK sama dengan ya sudah AN min K ya. Oke. Samakan dulu. AN min K. Oke. Sama dengan FN. Oke. Jadi penyelesaian yang ini kita ada dua solusi. Pertama kali kalau dianggap aja yang ini, kalau ini saya anggap dulu dia sama dengan 0 dulu. Nah, kalau ini saya anggap sama dengan 0, itu kan berarti kan menjadi rekurensi yang mungkin kan. Ini saya anggap aja, saya sebut aja, ini adalah persamaan rekurensi yang mungkin. Ini persamaan rekurensi mungkin. Nah, penyelesaiannya itu adalah saya sebut aja penyelesaiannya itu kata sebut adalah ano apa ya, JH. Oh iya. Nah, saya sebut aja penyelesaiannya adalah YH. Nah, YH. Nah, penyelesaian maksudnya penyelesaian daripada persamaan homogin. Nah, sekarang kalau yang ini, penyelesaian daripada ini, kalau kita anggap saja dia sama dengan ini, kalau dia sama dengan ini kan nanti ada persamaan, ini kan ada persamaan karakteristiknya. Oke. F persamaan karakteristiknya adalah misalkan dia adalah T, ini adalah T, FT aja ya, atau anu aja, FN, YT aja. Nah, YT sama dengan 0 ya. Kalau yang ini adalah YT sama dengan 0 sama dengan FN. Nah, ini adalah mempunyai penyelesaian yang tak homogen. Nah, ini penyelesaian. Nah, ini punya penyelesaiannya kita sebut adalah YP kita aja ya. Atau tak T ya, udah kita sebut aja. Biasanya nanti karena saya sebut PD itu ada kita sebut YH, mungkin tak homogennya kita sebut adalah P gitu kan ya. Penyelesaian YP ini adalah penyelesaian ini. Oke. Penyelesaiannya. Sama ini. Nah, berarti kalau penyelesaian dari persamaan yang ini persamaan sama dengan ini penyelesaian dari persamaan yang ini AN sama dengan FN berarti penyelesaiannya adalah apa? Penyelesaian yang homogen dengan dijumlahkan penyelesaian yang tak homogen. Berarti yang di sini Y sama dengan YH ditambah dengan YP. Nah, YH ditambah dengan YP. Nah, ini secara global dulu ya. Nah, YH sama dengan
Y, B. Oke. Nah, ini ada 3 yang pokok di sini. Ini penyelesaian yang ini kita sebut adalah penyelesaian total. Nah, yang ini adalah merupakan penyelesaian total. Penyelesaian total. Oke, saya jelaskan lagi. Nah, oke ya. Jadi pertama kali kalau kita punya persamaan yang ini Nah, jadi kita punya soal seperti ini permasalahannya. Nah, berarti penyelesaiannya bagaimana? Anggap dulu ini sama dengan 0. Kalau ini sama dengan 0, itu kan berarti ada persamaan karakteristik yang kita sebut penyelesaiannya adalah YH. Ya kan? Sama dengan 0, sama dengan 0. Yang kedua, tadi kan ada persamaan karakteristik, tapi sama dengan Fn. Nah, kita dapat penyelesaiannya adalah YP. Jadi penyelesaian seluruhnya adalah gimana? Berarti Y adalah YH ditambah YP lah. Sekarang yang kita belum tahu, yang Anda belum tahu kan bagaimana mencari YP-nya kan? Nah, mencari YP-nya kan belum tahu. Kalau YH-nya kan sudah tahu, tergantung persamaan karakteristik tadi. Bagaimana kalau tadi akarnya kembar bagaimana kan itu kan? Yang tadi saya jelaskan tadi kan ya. Nah ini, nah, oke. Bagaimana kalau dia akarnya berbeda? Bagaimana dia akarnya kembar? Kan itu kan? Nah, ini kalau akarnya kembar berarti sistemnya seperti ini. Kalau akarnya berbeda, berarti dia penyelesaiannya adalah seperti yang sini kan ya. Karena di sini ada ketentuan, kalau ada akar yang kembar, berarti alfa 1 tambah 2 sama dengan alfa K, berarti kan AN C1, C2 pangkat N, C2 dengan ini, NP1, alfa 1 pangkat N lah, yang ini yang nggak kembar. Alfa 1 arti yang di sini nggak kembar. Nah, itu ya. Bingung nggak? Masih bingung nggak? Ada pertanyaan nggak? Oke. Saya, nah, kalau gitu, saya nanti kan nggak apa-apa, nanti langsung aja. Oke. Ya, tadi ya. Nah, ya di sini sekarang tergantung Fn-nya sekarang. Kalau Fn-nya itu adalah A pangkat N, berarti yang di sini adalah kita misalkan penyelesaian khusus. Oh, penyelesaian khusus tadi, bukan penyelesaian partikuler. K ya, YK aja ya, saya ganti YK. Penyelesaian khusus. Nah, saya lupa. Kalau sorry ini yang P-nya yang ganti ya. Penyelesaian khusus. Nah, ini adalah P-nya. Ini adalah penyelesaian khusus. Kita akan mencari penyelesaian khususnya. Nah, penyelesaian khususnya. Nah, jadi ada bentuknya itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 fungsi. Untuk fungsi yang lain nanti akan kita bahas di analisa kombinatorik. Nah, kita lanjutkan ceritanya di analisa kombinatorik. Karena nanti kan harus ada bentuk yang lain. Oke. Jadi kalau D dan A-nya konstan, ya D-nya D dan A konstan. Berarti pemisalannya itu adalah P A pangkat N, tapi syaratnya CT CA tidak sama dengan 0. Nah, sekarang kalau D pangkat A pangkat AN, tetapi akar-akarnya adalah kelipatan dari M. Ada yang kembar itu. Adalah akar persamaan karakteristik kelipatan M, berarti P pangkat N pangkat M kali A pangkat N. Dimana juga kalau D N pangkat S A pangkat N, nah, A bukan akar persamaan. Nah, kita perhatikan lagi soal lagi. D sama dengan A pangkat N. Jadi misalkan saya beri contoh aja, misalkan di sini D-nya apa? Konstan, kan D-nya konstanta, ya. Jadi misalkan di sini adalah mau turun. Nggak mau turun kenapa ya? Waduh.
Oke. Nah, misalkan di sini adalah D-nya, misalkan 3 kali A 3 kali 2 pangkat N. Gitu ya. Misalkan 2 pangkat 5 itu saya. Berarti artinya apa? Kita perhatikan. Kalau 3-nya kan konstanta, udah tahu kan. D dan A konstan. 2, kalau 2-nya itu bukan akar. Nah, ini yang kita lihat, bukan akar. Bukan akar persamaan karakteristiknya. Kalau dia bukan akar persamaan karakteristiknya, pemisalannya adalah P A pangkat N. Tapi kalau A adalah akar persamaan karakteristiknya, nah kita lihat pemisalannya adalah P pangkat dan akar karakteristiknya N pangkat M kali A pangkat N. Kan itu ya. Nanti ada contohnya. Demikian juga kalau D N pangkat S A pangkat N. Kalau A bukan akar persamaan karakteristiknya, pemisalannya adalah polinomial ini. Kalau sama ini dan ini sama, tapi A adalah akar persamaan karakteristiknya, nah ini bedanya, ya kan bedanya ini. Nah, kalau ini kalau bukan akar karakteristiknya adalah polinomial kali A pangkat N, kalau ini kalau dia akar karakteristiknya adalah sama dengan atasnya, cuman ini dikalikan seperti yang ini tadi kan. Nah, N pangkat M, A pangkat N. Nah, kalau D pangkat N pangkat S, 1 bukan akar persamaan karakteristiknya, maka dia ini. Kalau Dn pangkat S, 1 adalah akar persamaan karakteristiknya, kelipatan M, jadi seperti ini. Oke. Ya. Oke, kita lihat contohnya. Kita lihat, ini ada contohnya, ada 5. Coba kita selesai ini ya. Kita misalkan yang ini, kita contohnya ini. Relasi-relasi A yang nomor 1 ya, nomor A ya. Nomor A. Kita lihat relasi ini, kita lihat fungsinya itu pertama kali itu adalah 4 pangkat N ya, 4 pangkat N. Kita lihat. Nah, kita pertama kali kita harus dianggap dia sama dengan 0 dulu. Ya kan? Berarti dianggap relasi rekurensi yang homogen. Nah, kita cari persamaan karakteristiknya, ternyata lambda 1 sama 2 atau T1 sama 2 dan T2 sama dengan 5. Berarti AN sama dengan otomatis kita sudah ketemu solusi yang homogen. Nah, ini adalah solusi yang homogen. Ini adalah, nah ini kan berarti yang di sini sama aja dengan YH. Kan itu kan ya, sama aja dengan YH. Nah, kan itu kan sama saja dengan YH. Udah ketemu. AN sama dengan C1 2 pangkat N, ini kan akar-akarnya 2 kan. Tambah C2 5 oh C5. C2. So C5 ya apa nih? Waduh. C2. C5 ya apa sih? Oh, 5-nya yang pangkat N ya. Jadi C1 2 pangkat N kali C2 5 pangkat N. Ini adalah penyelesaian daripada YH. Artinya solusi dari sistem relasi frekuensi yang homogen dulu. Nah, sekarang kita akan menyelesaikan solusi dari persamaan tak homogennya. Berarti kita akan mencari YP, YK, Y khusus. Nah, Fn-nya kan 4 pangkat N. Nah, 4 bukan akar karakteristik. Nah, kalau ingat Fn-nya kan tadi kan Fn 4N dan 4 bukan akar karakteristik. Nah, ini kita lihat kalau dia A bukan karakteristik berarti P A pangkat N. Kan itu kan. Berarti yang di sininya berarti P sama ANK-nya berarti P sama dengan 4 pangkat N. Kan sesuai dengan sini kan. P A pangkat N karena A-nya 4 berarti yang di sininya adalah P sama dengan 4 pangkat N. Nah, ada K-nya itu nggak usah itu mestinya. Nah, ya AN sama dengan P sama dengan 4 A pangkat N seperti yang di sini kan. Nah, D-nya kan konstanta,
Kalau di sini kan D-nya kebetulan tidak ada kan, karena fungsinya adalah 4 pangkat N. Kecuali kalau di sini ada bilangan 3 atau 4. Kebetulan D-nya sama dengan 1. Udah, di sini udah. Nah, sekarang kita masukkan yang pemisalan ini ke dalam soal. Nah, ke dalam soal, berarti yang di sini adalah AN. Berarti adalah P pangkat 4 pangkat N min 7 AN min 1. Berarti P pangkat 4 N min 1. Ditambah 10 P pangkat 4 N min 2 sama dengan 4 pangkat N. Ya, ada pertanyaan sini? Nggak ada ya. Nah, terus kita bagi dengan pangkat, kita keluarkan dengan 4 pangkat N min 2. Berarti kan di sini P-nya sama, kan P-nya keluar semua ya. Nah, ini adalah 4 pangkat N min 2, berarti kan ini kan menjadi 4 kuadrat. Ya toh? Min ini kan menjadi 4. 4 pangkat 1 kan, ini kan habis. Berarti P sama dengan 4N min 2, 4P kuadrat min 7 kali 4 plus 10, 4 pangkat N. Berarti, oh tadi ada penilaian khususnya toh maksudnya. K itu penilaian khususnya. Nah, oke. Berarti sekarang kita cari dari ini, kita dapatkan P-nya min 8. Kayak toh, kalau yang ini tahu kan ya caranya mencari P-nya adalah min 8, karena ini kan berarti di sini berapa? Kan kita bagi dengan 4N min 2, berarti ini kan 4 kuadrat kan, terus dipindahkan ruas, berarti kan sama dengan P sama dengan min 8. Udah. Berarti penyelesaian khususnya adalah min 8, kan tadi kita lihat min 8 4 pangkat N, karena kita akan mencari P-nya saja kan. P min 8 4 pangkat N. Jadi penyelesaiannya secara total adalah AN sama dengan C1 2 pangkat N ditambah C2 5 pangkat N min 8 kali 4 pangkat N. Nah, kalau sudah ketemu penyelesaian lengkap atau penyelesaian total, baru kita akan mencari C1 dan C2. Nah, kita carikan C1 dan C2, tinggal masukkan aja kan. Maka akan didapatkan bahwa nanti dari sini kan, dari persamaan ini tadi kan, dimasukkan C1-nya berapa, ya kan. Untuk N-nya 0 kan ada syarat batasnya toh, N-nya 0, terus kemudian N-nya 1 karena dia tingkatnya tingkat 2, berarti hanya 2 syarat batas. Ya, 2 syarat batas, dimasukkan syarat batas, sehingga diberikan A0-nya 8, sehingga dapat ini 8 sama dengan C1 plus C2 min 8, berarti 16 C1 2, A1-nya 36, sehingga didapat sini, maka ada 2 sistem persamaan, maka ketemu C1 dan C2, C1-nya 4 dan C2-nya 12. Maka kita masuk ke persamaan total, AN sama dengan 4 kali 2 pangkat N ditambah 12 5 pangkat N min 8 kali 4 pangkat N. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Ya? Oh iya Pak, kalau misalkan yang persamaan umumnya itu imaginary itu mungkin nggak sih Pak? Loh, saya katakan tadi, relasi frekuensi itu tidak mungkin imajiner. Kalau dia imajiner berarti dia tidak akan dapat punya penyelesaian. Karena kita lihat selalu dia itu selalu bilangan bulat kan. Dari awal contohnya itu kan dia tidak ada yang bilangan imajiner. Jadi persamaan karakteristik tidak mungkin imajiner yang seperti yang dari awal saya katakan. Kenapa nggak mungkin? Ya enggak, kalau rekurensi itu enggak mungkin. Dia selalu bilangan positif. Nah, dan bulat lagi. Tidak bilangan real ya. Dia positif dan bulat. Ya. Jadi jawabannya solusi daripada relasi rekurensi itu mesti adalah bilangan bulat positif. Jadi tidak mungkin dia akar-akarnya itu persamaan karakteristik yang akar-akarnya imajiner. Nah, karena sekarang kalau kita membuat relasi yang imajiner berarti tidak punya solusi. Misalkan saya membuat soal, bisa aja toh persamaan karakteristiknya saya buat imajiner. Tapi kalau dimasukkan nggak bisa, nggak ada solusi itu. Nah, jadi permasalahan realnya bahwa bilangan relasi rekurensi itu selalu bilangan bulat positif. Ya, maka dari situ di sini hanya ada 2 ketentuan. Nah, yang tadi yang di sini ada hanya 2 ketentuan saja. Nah, ini yaitu 1 yang semua akar berbeda, ada akar yang gembar. Nah,
sekarang contohnya begini. Ini kalau difaktorkan ada berapa coba? Ada yang kembar nggak? Kan gini aja lah ya. Saya tambahkan soalnya di sini. Nah, gini aja ya. Oke, oke, oke. Ini kan kan dia akarnya tiga-tiganya kembar. Sekarang kalau misalkan ada yang kembarnya hanya 2, ya, kembarnya hanya 2, misalkan contohnya saya ngarang ini sudah ya, ini kan tinggal masukkan syarat batasnya saja ya. Nah, misalkan saya punya soal seperti ini. Ya, oke, langsung aja persamaan karakteristiknya ya. Aduh. Nah, ini aja. Ya, ini saya singkat ya. Soalnya nggak saya tulis, tapi ini saya singkat. Misal kita punya persamaan karakteristik seperti itu. Nah, ya, misalkan kita punya persamaan karakteristik seperti ini. Berarti kita punya solusinya AN sama dengan berapa? Coba, yuk. Kan ini berarti kan di sini K1 ya, misalkan aja ya ini ya. K1 sama dengan -2 kan itu kan. Aduh. K1 sama dengan -2. Terus K2 sama dengan ya, oke. Jadi ini adalah persamaan karakteristiknya ini. Ya, berarti sekarang kita persamaan karakteristiknya ini. Berarti solusinya homogen. Nah, jadi penyelesaian homogennya saya nggak bahas dulu saya penyelesaian homogen. Ayo, AN sama dengan berapa? AN sama dengan, itu kan ada akar yang berbeda, tapi ada yang kembar. Jadi gimana? Untuk yang kembar ini C1 plus N C2. Nah, pertama ini adalah C1 dulu ya. Nah, betul, C1, betul. C1 terus kali berapa? Min2 pangkat N. -2 pangkat N, aduh salah ya. -2 pangkat N, aduh salah. Apa sih? -2 pangkat N, C1-nya saya hapus depannya. C1 C1 -2 pangkat N, terus ditambah Kembar C2 saja. tambah C2 saja, betul. Terus ditambah
N C3 kali 3 pangkat N. C3 kali N, terus 3 pangkat N. 3 pangkat N, itu, N, oh sorry, ini N, terus ditambah C4 N kuadrat. C4, ini adalah C4 N kuadrat C3 pangkat N juga. 3 pangkat N. 3 pangkat N. Udah. Ada lagi nggak? Masih ada lagi nggak? Kan ada 3 kan sama pangkat 2 kan? Nah, jadi ini adalah penyelesaian yang homogennya. Kan itu ya. Ini adalah penyelesaian yang homogennya. Nah, nanti kalau penyelesaian tak homogennya berarti mengikuti tadi ya, mengikuti bentuk-bentuk yang tadi. Nah, ini adalah sudah ada ringkas ini bentuk-bentuk yang tadi. Nah, ini adalah bentuknya sini. Nah, kalau AN-nya itu ada akar persamaannya ya seperti yang tadi ada contohnya itu kan. Nah, oke. Tadi kan sudah selesai, contohkan ketemu ini. Nah, sekarang kita lihat. Untuk mencari ini sudah ketemu C-nya ya. Nah, ini adalah nanti yang lainnya dikerjakan sendiri ya, dicoba nanti kalau yang ini soal-soalnya nanti silakan ada coba. Ini ada macam-macam bentuknya, jadi nanti gimana. Nah, sekarang relasi rekursif dalam program komputer ini sudah lah, ini kan seperti berubah. Jadi ini adalah contohnya seperti ini kan. Kalau kita punya ini contoh yang ini adalah deret Fibonacci. Nah, Fibonacci itu tadi kemarin sudah saya jelaskan, ada kalau Fr sama dengan Fn-1 plus Fn-2 dengan syarat awalnya F0-nya 1 dan F1-nya kan 1 kan itu kan. Maka dibuat struktur programnya itu depan sama dengan 1, tengah sama dengan 1. Ya, depan sama dengan 1, mestinya suku pertama 1, suku kedua 1 kan itu kan ya mestinya ya. Atau untuk for I1 2 to N akhir, nah akhir itu artinya akhir secara rekursif. Akhirnya adalah Fn-nya itu depan ditambah tengah. Terus depan dirubah, tengahnya ditaruh di depan, akhirnya taruh di tengah. Selesai ini. Ini adalah right-nya akhir. Nah, ini adalah di dalam program komputer dalam rekursifnya. Nah, dan juga kalau kita punya rumus Fibonacci secara rekursif pakai function fib and integer, itu adalah integer. Bikin lah, kalau yang ini stylenya itu masih C++ ya ini. C++ atau C gitu ya. Kalau Java nggak seperti ini kan, tidak ada bikin dan end ya, pakai kurung kurawal aja kan. Kurung kurawal tutup, kurung kurawal. Bikin n-nya kan diganti dengan kurung kurawal kan, ini sama. Tapi ini karena algoritma kan semua dianggap sama. Nah, ini ya. Itu ya. Nah, ini adalah fungsi Fibonacci, n sama dengan integer, outputnya integer kan gitu kan. Kalau dalam Java kan ini outputnya kan. Nah, bikin if n sama dengan 0, all n sama dengan 1, then fib sama dengan 1. Fibonacci-nya 1, kalau n-nya 0, 1. Kalau n-nya 1, tetap dia 1. Else kalau tidak, nah, kalau ini n-nya dimasukkan, n-nya itu tidak, kalau tidak berarti kan bukan 0 dan 1 karena dia sudah integer, pasti dia integer kan selalu bilangan bulat positif, berarti di atas itu kalau misalkan n-nya sama dengan n-1 plus fib n-2, selesai. Itu ada di program komputernya. Nah, oke, dah. Ada pertanyaan sini? Nah, ya. Jadi nanti di dalam latihan soal itu dicoba, ini ada daftar fungsinya ini. Nah, kalau Anda bertanya, Pak, kalau fungsinya selain ini gimana, Pak? Nah, itu nanti kita bahas di analisa kombinatorik ya, dengan menggunakan fungsi pembangkit. Ya, kita pembangkit. Oke.
Berarti relasi rekurensi sudah selesai. Itu sampai sekian. Nah, terus besok lagi kalau ada fungsi pembangkit, saya menunggu sebentar di kurikulum itu tidak ada ya. Saya nanti kalau nanti saya konsultasi dengan Pak Bandung, dengan Pak Tris, kalau gitu pakai fungsi pembangkit, oke, saya siap mengajar fungsi pembangkitnya. Tapi kalau enggak, nanti saya akan mengajar ke bahasa otomata. Jadi ini adalah otomata, ya. Jadi istilahnya itu nanti ada formal language dan itu sangat penting. Nah, karena apa? Nanti di fungsi pembangkit itu ada di analisa kombinatorik. Nah, ada di materi di analisa kombinatorik ada fungsi pembangkit atau generating function. Nah, itu dia. Nah, tapi yang di sini kita ya yang ini sebetulnya itu sebetulnya masuk ke dalam teori dan bahasa dan automata, ya. Teori formal language and automata, ya, teori bahasa formal dan automata. Tapi karena kita tidak ada mata kuliah itu, maka kita beri cuplikan atau artinya secara ringkas gitu saya nanti diajarkan, ya. Nah, terus karena kita sudah target saya sebetulnya sudah selesai, ya, berarti hari Rabu kita kuis, ya, kita kuis. Materinya itu adalah mulai grab, ya kan, setelah HTS itu kan grab, ya, grab, tree, ya, grab, tree dan rekurensi, ya kan. Nah, otomatanya enggak, grab, tree dan rekurensi. Kita hari Jumat kita buka topiknya tentang automata. Oke, sampai sekian. Ada pertanyaan dulu ya? Kalau nggak ada pertanyaan, saya akhiri kuliahnya. Sampai sekian, sampai ketemu hari Jumat. Silakan Anda lihat. Baik, Pak. Oh ya Pak, kalau misalkan kuisnya Jumat minggu depan gimana Pak? Jumat minggu depan enggak masalah, tapi berarti kan Jumat itu sore kan. Nah, maksud saya itu ya berarti hari Rebunya saya ngajar hanya 1 SKS kan itu, ya. Artinya 50 menit kok 1 SKS. Enggak apa-apa, enggak masalah saya. Kenapa? Anda ada apa? Kayaknya enak sore sih Pak kalau kuis. Oh, sore ya. Oke, enggak apa-apa. Berarti Jumat depan ya. Nah, Jumat besok kan saya ngajar otomata, enggak apa-apa. Jadi Jumat depan berarti hari Rabunya saya ngajar 50 menit kan, ya. Kuisnya kan 100 menit. Nah,